Oke, warna permintaannya seperti gini, krem. Nurutin dari katalognya aerosol ya. Warnanya mintanya krem, jadi dua warna aja, putih sama kuning. Kuningnya pakai yang medium yellow, bukan yang yellow lemon, bukan. Misalkan pengen gelap ya ditetesi hitam sedikit nggak apa-apa. Oke, sini thinner pakai ini. Oke, brother, sister, mother, father, selamat malam, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Ini sebelum saya cerita atau curhat tentang masalah thinner, aku tak ceritakan dulu medianya. Ini fullset body dari motor Lexi, Yamaha Lexi, warna originalnya putih. Kondisinya seperti gini. Ada beberapa bagian yang terluka cukup dalam hatinya. Jadi iki original. Terus kita nggak main epoxy, alasannya kenapa ya teman-teman, gali di video sebelumnya tentang keriting dan putus ya, di situ tentunya paham. Jadi main nggak pakai epoxy tujuannya opo, terus kok berani, nah alasannya semua di situ. Untuk medianya permintaan warna dari pemilik motor ini minta warna krem. Untuk warna oplosannya sudah tadi saya jelaskan di opening ya. Ya seperti itu, ikuti aja. Putih, kuning, kuningnya yellow medium ya. Yellownya yellow medium, jadi sederhananya kuning yang lari agak ke merah. Kalau yellow lemon kan larinya ke hijau. Ini yellownya larinya ke merah untuk membuat warna krem sama putih. Terus kalau pengen agak gelap sedikit ditetesi warna hitam ya bisa. Misalkan pengen buat krem metalik, berarti yang ditambahkan unsur warnanya itu warna mutiara. Mutiara putih ya. Nanti aja kapan-kapan kita bahas. Untuk membuat krem metalik kan ada kan warna aerosol atau Scoopy yang lama itu, Honda Scoopy itu kan kremnya krem metalik ya. Oke, jadi ini pokok bahasan yang mau saya ceritakan. Ini bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud ngajari, enggak. Tapi kalau misalkan ini nanti ada ilmunya ya diambil, kalau enggak ada ilmunya ya enggak usah. Ini hanya menceritakan tentang pengalaman pribadi saya tentang thinner, khusus kepada para pemula yang sering mendapatkan trouble atau masalah ketika ngecat. Yang sudah pro nggak usah, karena saya pun juga belajar kepada mereka yang sudah pro ya. Oke, sebelum lanjut bahas tentang thinner, aku tak intermezzo dulu tentang apa ya ini, aplikasi. Mulai sedikit tentang masalah kemarin tentang bagaimana sih mencegah meruntus untuk media yang rawan. Oke, saya senangnya thinner ini gini. Jadi dia meskipun piu, untuk media-media seperti ini tadi dia nggak terlalu ganas, meskipun dia soft ya, tapi nggak terlalu ganas. Mungkin kalau sebasah seperti tembakan seperti gini, kalau untuk media area yang seperti tadi itu harusnya keriting. Tapi kalau kita teknik nembaknya paham, oh ini meski harus kita tinggal sebentar, mungkin kita pindah ke area yang lain. Nah ternyata hasilnya seperti gini, nggak keriting. Selain daripada thinnernya yang soft tapi nggak terlalu ganas, karena ada juga thinner PU yang ya soft tapi ganas ya. Maksudnya ganas ini cepat membangkitkan area cacat yang lama, apalagi dengan media dengan riwayat seperti tadi. Tadi tanpa flash off, kita cuman keliling aja sudah dapat tembakan seperti gini. Oke. Ya, sebelumnya ada yang lupa. Jadi permintaan dari customer saya yang terhormat ini minta warna pastel atau krim. Jadi warnanya permintaannya krim, terus di mutiara, lembayung, ungu. Oke, kita terima, kita buatkan. Untuk hal seperti itu tentunya sudah sering saya bahas, teman-teman paham. Oke, yang kita bahas adalah tentang thinner. Dulu ketika aku awal belajar ngecat ini ya, sekitaran tahun 2002-2003 itu. Jadi saya ini beranggapan thinner ini kan pengencer, jadi semua thinner itu sama saja. Ketika kita beli cat di toko cat terus beli thinner, tentunya yang namanya pemula mesti aku cari yang murah lah supaya ekonomis ya alasannya. Terus ditembak berjalan iringnya waktu ya seperti biasa aja, karena kita mungkin ketika itu nggak ada referensi, nggak ada cuan, nggak ada apa ya. Jadi pokoknya asal catnya nempel terus diklir mengkilap, perasaan saya sudah bagus. Dan ketika mungkin suatu saat kita datang ke toko dapat promo barang baru atau
disarankan untuk mencoba barang baru, atau mungkin dari referensi dari beberapa teman yang seprofesi, katanya oh produk ini gini gini gini. Ternyata setelah kita coba ada suka dukanya. Yang saya maksud begini, pas katanya teman-teman ini bagus, kita coba ternyata kita terjadi trouble atau masalah yang mungkin catnya keriting karena tinternya kepanasan, atau clear coatnya yang popping, atau clear coatnya yang meler dan sebagainya. Saya pun juga langsung ambil kesimpulan bahwa oh produk baru yang saya coba ini ternyata produknya bagus gini bla bla bla. Tapi ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, terus pengalaman dari berbagai pengalaman setelah beberapa puluh tahun, ternyata saya yang goblok. Maksudnya goblok nggak belum pinter tuh begini. Oh ternyata thinner itu didevelop dengan berbagai kelas atau berbagai spesifikasi ya. Ternyata untuk berbagai macam suhu juga. Mungkin hari ini kita beranggapan wah thinner yang bagus itu thinner PU. Nah kalau kita sudah ngomongin thinner PU itu nanti kita masuk ke situ ada kelasnya masing-masing. Mungkin dari jenisnya ya ada yang medium seperti ini yang saya pakai ini, produknya dari Hardwell yang jenis PU medium ya. Ada yang slow reducer atau ada juga yang extra slow reducer. Untuk peruntukannya ternyata thinner ini develop untuk berbagai kondisi cuaca. Ini ngomongin tentang cuaca ini kompleks ya. Maksudnya kompleks begini. Mungkin di tempat teman kita yang si A, atau mungkin di tempatnya GBPN Project lah, atau mungkin di tempatnya Lekdol Gembus Madiun sana. Dengan tempat saya sini suhunya selalu enggak akan sama. Misalkan mungkin GB atau Lekdol Gembus Kang Alis Sontoloyo ya ngomong thinner ini bagus, belum tentu dibawa ke tempat saya itu enggak sama hasilnya. Karena kenapa ya? Mungkin pengaruh dari cuaca, suhu dan kelembapan terutama. Dari ketiga jenis thinner PU yang tadi saya sebutkan di depan, saya ngambil contoh dari Hardwell ya. Misalkan yang medium, terus slow, extra slow. Sejauh yang saya tahu, ini yang membedakan paling mendasar adalah dari tingkat dari kekeringan. Jadi kekeringan dari ketiga thinner ini macam-macam. Misalkan kita ngambil contoh yang medium ini, yang yang saya pakai di project ini ya, dia memiliki karakter kering lebih cepat daripada yang slow. Terus juga ada yang extra slow. Jadi extra slow ini dia lebih lambat daripada yang slow. Ini sejauh yang saya ketahui. Cuman dari ketiga thinner ini juga memiliki karakter tentang soft atau kelenturan yang masing-masing. Jadi sing extra slow kuwi biasane thinner kuwi lebih woles, lebih gimana ya, misalkan kita tembak itu dia itu lebih semut gitu, lebih lembut lentur gitu loh. Nah biasanya itu diperuntukkan untuk semisal kita ngambil contoh warna, biasanya ada pada warna-warna yang berpartikel, terus mungkin cuacanya yang panas. Jadi supaya partikel ini enggak langsung ditembak langsung diam berdiri tegak, enggak ya, partikelnya juga perlu ya, dia tiduran dulu terus menata barisan supaya rapi, itu perlu. Makanya mungkin didevelop seperti halnya extra slow untuk hal-hal yang demikian. Dan juga tentang pengaplikasian clear coat. Nah untuk pengaplikasian clear coat dari ketiga macam thinner ini pengaruhnya banyak banget ketika sudah bertemu dengan suhu dan aplikasi serta mixing ratio. Nanti kapan-kapan untuk tentang clear coatnya kita bahas, karena pembahasan thinner ini banyak banget. Dan ini kenapa kok saya bahas thinner ini, karena thinner ini masalah yang ya sebagai saya pribadi masalah yang paling vital pada dunia pengecetan. Saya sering mendapati ya SMS atau DM dari teman-teman yang salah aplikasi atau salah pemilihan thinner, terus setelah ditembak ternyata trouble. Ya itu kan akhirnya kasihan ya, ngulang. Nah dari pengalaman saya ini saya sampaikan supaya teman-teman nggak mengalami hal-hal seperti itu, atau setidaknya pengalaman buruk dari saya ini tidak terjadi pada teman-teman. Untuk episode tentang thinner ini rencananya nanti tak buat yang sedetail mungkin ya. Jadi mungkin episodenya agak panjang ya, mungkin 1 bulan saya bahas 1-2 video tentang thinner, karena tak ulang lagi, thinner ini masalah yang penting. Salah satunya selain dari warna, itu juga pengaruh besarnya pada clear coat. Misalkan kita pengen membuat clear coat yang flatnya ideal atau jeruannya yang rata persis, itu selain dari teknik aplikasi juga ada kuncinya ada pada thinner atau pemilihan thinner yang kita gunakan.
Ini ngomongin kita sebagai pelaku usaha di dunia pengecetan, terutama kaki lima loh ya, yang sering main di spray booth itu nggak bisa kita ceritakan karena kenapa mereka suhunya sudah bisa diatur. Jadi mengenai suhu kelembapan sudah bisa diatur. Tapi kalau seperti halnya kita kaki lima yang suhunya tergantung pada keadaan cuaca di sekitar kita, ini sangat penting banget. Kalau sudah tahu berbagai macam thinner dan fungsinya, tujuan saya kenapa? Supaya nanti kita nggak ada alasan, oh kita hujan nggak kerja, terus suhunya terlalu panas kita nggak kerja, atau terlalu pagi atau terlalu sore kita nggak kerja. Itu nggak alasan lagi. Karena kenapa thinner di-develop berbagai macam? Karena untuk menyesuaikan suhu ketika aplikasi, sederhananya seperti itu. Oke, yang kita bicarakan dulu adalah tentang thinner PU medium yang saya pakai ini. Oke, di sini cuaca suhu 28, kelembapan 85. Ini masih termasuk cuaca yang ideal. Hasilnya seperti gini. Ya kita tunggu setengah jam lah. Maaf, 1 jaman. 1 jaman baru nanti kita bisa aplikasikan clear coat sambil sanding. Ada project kalau sampai malam ini tak kerjakan sekalian malam ini body bead. Dari beberapa pengalaman saya untuk thinner ini, dia cocok diaplikasikan untuk cat maupun clear coat pada cuaca yang ideal. Maksudnya cuaca ideal itu yang bagaimana? Misalkan kita ngambil waktu pagi, mungkin ya yang sekiranya kalau istilah bahasa Jawanya yang sudah mulai satembun lah. Satembun itu berarti kan kelembapan yang sudah mulai turun, karena kelembapan ini mengandung air. Kalau terlalu pagi, mungkin jam 6, jam 5, kelembapannya tentunya tinggi banget, sisa dari kelembapan tadi malam ya. Itu untuk nembak ya resikonya besar. Tapi kalau sudah mulai embun, yang medium reducer atau thinner PU medium reducer ini bisa diaplikasikan. Juga pada waktu sore hari itu kisaran mungkin jam 3, jam 4, ketika cuaca sudah mulai dari panas ke dingin ya, atau mulai dari kelembapan rendah menuju kelembapan tinggi, dia bisa diaplikasikan. Ini pengaruhnya juga pada cat yang kita tembakkan. Misalkan kita pakai medium ketika cuaca panas, dia karena karakternya yang keringnya cepat, kadang-kadang untuk mendapatkan droplet yang bagus itu susah. Karena kenapa? Cat ditembak dia nggak bergerak, jadi dicat ditembak langsung berdiri. Sedangkan cat itu ya perlu rebahan dulu lah, sederhananya seperti gitu. Dan ini pun juga berlaku pada clear coat. Misalkan kita pakai medium pada cuaca yang pagi hari, ya saat embun tadi yang saya ceritakan, atau mungkin sore hari, dia masih oke untuk mendapatkan clear coat yang flat ideal, dia masih oke. Tapi kalau sudah tengah hari atau cuaca yang lagi tinggi-tingginya dengan kelembapan yang rendah, karena sifatnya yang cepat kering, biasanya kalau kita nggak paham dengan teknik aplikasi dan mixing rasio thinnernya, kadang-kadang kita mendapatkan tembakan yang sedikit agak jeruk, atau mungkin bahkan jeruknya kasar jika mungkin mixing rasio thinner kita terlalu sedikit. Nah, ini salah satu hal yang sudah saya alami. Ternyata medium ini seperti gitu sifatnya. Ada pekerjaan ini, kenapa di sini saya pakai yang medium reducer? Iki terus terang aku cari data, cari data. Terus tak lihat ketika aplikasi cuacanya di sini bener malam, tapi masih ideal cuacanya. Yang saya maksud ideal ketika kita kembalikan kepada tabel SATA atau tabel dari SATA ya, yang baca suhu dan kelembapan itu. Untuk suhu 26, 27, 28 dia masih bisa, dengan catatan kelembapannya di bawah 90. Ini pengalaman dari saya loh ya. Tapi kalau sudah kelembapannya mulai tinggi meskipun suhunya ideal, kita akan sedikit ya mungkin agak was-was, karena di medium ini kandungan airnya cukup ada lah dibanding yang slow ya. Jadi kandungan airnya cukup tinggi. Mungkin kita akan mendapati masalah ngembun ketika kelembapannya di atas 90-95 dengan suhu 26 derajat. Dia ngembun. Tapi kalau di bawah kelembapan dari 80 dia masih aman. Untuk pemilihan thinner ketika sudah kelembapannya mulai tinggi, meskinya kita sudah ganti thinner yang mana nanti kita jelaskan di part keduanya.
Untuk proses clear coatnya di sini tadi saya menggunakan mixing ratio thinner 20% ya. Untuk thinner medium, PU medium seperti gini, thinner campuran 20% itu kalau suhu seperti gini 28-29, kelembapan di bawah 90, ini untuk dapat flat agak susah. Harusnya kita mainkan di angka 25 atau 30. Tapi dengan angka tersebut kadang-kadang cuaca malam rawan meler kalau aplikasi kita nggak hati-hati. Mestinya tetap pakai 20%, tapi kita mainnya thinner slow. Ini pengalaman saya ya. Jadi flow time-nya supaya lebih panjang sedikit, untuk mendapatkan flat clear itu lebih gampang. Ini 26 derajat tanggal 24 November, kelembapan 90. Lumayan ya. Di sini mendung. Jadi kelembapannya agak tinggi meskipun suhunya 26. Ini hasilnya kita lihat besok pagi seperti apa. Ini sebenarnya lebih kuning ya, tapi kalau di kamera dia gini. Oke, kita lihat besok pagi. Dan ini hasil keesokan paginya tanggal 25 November jam 11 siang kurang ya. Hasilnya seperti gini. Hasil kerja keras kita tadi malam. Sempat habis selesai nge-clear, lanjut di partai kedua. Meskipun malam tetap kita gas panel motor pit ya, panel kecil-kecilan. Hasil kerja kita seperti gini. Ini kalau kita ngomong fair, sebenarnya dengan mixing ratio thinner dengan suhu tadi malam kalau nggak salah suhunya 28 ya, 28, terus kelembapannya nggak di atas 90. Dengan mixing ratio thinner 20%, mungkin kalau saya pakai thinner yang extra slow atau slow, saya bisa dapat lebih ngeflat daripada ini. Flat clear loh ya maksud saya. Karena ini kalau kita ngomong fair, ada beberapa bagian yang terlihat jeruk pada spakbor dan bagian yang pinggir-pinggir ada yang jeruk. Mungkin kalau pemilihan thinner kita lebih slow lagi dengan mixing ratio thinner yang sama-sama 20%, tentunya hasil pekerjaan kita akan lebih bagus lagi. Ini kenapa alasannya pemilihan thinner itu menyesuaikan suhu aplikasi. Jadi kesimpulannya tentang medium reducer ini untuk bisa main di cuaca yang ideal ya. Mungkin kalau pagi ya saat embun jam 8 ke jam 10, kalau sore jam 4 jam 5. Kalau mau dimainkan malam, misalkan sudah terlanjur tengah malam, ini agak maksa sedikit. Agak maksanya kenapa? Kalau kita mau mungkin untuk aplikasi clear coat dengan mixing ratio 20% thinnernya di Ultimate Hardwheel 414 ya, kita pakai 20%, dia untuk dapat flat agak susah karena mungkin dia masih cepat kering meskipun malam hari kondisi cuaca ideal. Jadi teman-teman, kenapa saya ajak bahas thinner, karena ya lagi-lagi thinner penting ya. Terus sekarang zaman juga sudah canggih ya, eranya sudah era digital. Kalau kita mau pengen cari suhu aplikasi yo di mungkin smartphone atau HP teman-teman ya sudah ada tersedia. Terus pemilihan bahan juga banyak. Mau pilih yang thinner yang model mana, itu kita sudah disediakan ya sama pabrik ya. Jadi tinggal milih aplikasinya pakai yang mana pada cuaca yang bagaimana. Untuk alasan perut wes nggak enak alasan. Mau kerja siang hari, malam hari, sore hari, teman-teman tinggal mau belajar atau enggak. Oke, sekian dari saya. Pembahasan kita lanjut di episode selanjutnya tentang thinner. Saya usahakan di minggu-minggu ini atau minggu depan ya. Untuk thinner ini kita sambung terus karena ini masalah yang penting. Jadi semuanya berawal dari thinner. Garis besarnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, minta maaf videonya kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.